sebenarnya dari dulu juga pengen masuk jadi bintang, cuma karena susah ya, komunikasinya juga agak susah. Ya untuk sekarang Putri Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Teddy Perdiana di penjara, Putri Delina ingin menjemput bintang sang adik. Anak Sule, Putri Delina berniat untuk menjemput adik tirinya Bintang setelah mengetahui Teddy di penjara atas kasus dengan Rizky Febian. Diketahui Teddy Perdiana divonis 1,3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung atas kasus penggelapan yang dilaporkan oleh Rizky Febian. Mendengar kabar dari Teddy Perdiana di penjara, Putri Delina ingin menjemput sang adik. Alasan Putri Delina ingin menjemput Bintang karena ingin sekali merawat dan mengasuh Bintang, anak dari mendiang Lina dan juga Teddy Perdiana itu. Adik Rizky Febian ini mengaku sejak lama menginginkan bisa mengasuh dan menjaga Bintang semenjak sang ibunda Lina meninggal dunia. Putri mengungkapkan dirinya kebingungan mencari keberadaan Bintang usai Teddy dipenjara atas kasus penggelapan. Sebelumnya Teddy divonis 1,3 tahun penjara. Putri sempat menghubungi Teddy hanya sekedar menanyakan kabar ayah tirinya dan juga Bintang. Hanya saja anak dari pelawak Sule ini tidak mendapatkan jawaban dari Teddy guna menyambung tali silaturahmi. Berikut wawancara dengan Putri Delina. Khawatir nggak sih Put? Karena kan ada beritanya sudah putusan kalau pernikahan atau enggak gitu. Kamu memantau juga nggak sih? mantau dong pastinya. Maksudnya kan dari Bintang kan adik Putri sendiri ya kan. Ya masa sih sebagai kakak khawatir. Pastinya Putri, ya itu Putri sampai sekarang juga masih tetap ngomongin Om juga, cuman nggak mau. Jadi kemarin sempat orang di Bandung sempat ngabarin minta keperluan juga. Berarti nanti kalau untuk kebutuhan mah aman berjalan gitu ya Put. Cuman untuk bertemu dan mengambil atau bagaimana bertemu nggak ada akses gitu atau gimana Put? Belum ada sih. Kesulitan Kamalan untuk mengasuh diri Bintang selama pandemi itu apa itu? Kendala Kamalan untuk bisa mengasuh diri Bintangnya apa? Selain komunikasi apa itu Ketemu berarti ya? Iya. Ketemu. Terakhir kapan ya? Terakhir waktu ke Bandung. Waktu Putri ngajak dari Bintang jalan-jalan itu kapan ya? Bulan apa itu ya? Itu terakhir. Iya. Itu terakhir banget. Tapi upaya yang terus dilakukan sama Teh Putri sendiri seperti apa? upaya yang terus dilakukan sama Teh Putri untuk bisa Gimana ya, Putri maksudnya udah usaha juga, udah chatting juga sampai dari dulu sampai sekarang tuh benar-benar ya sampai masih sekarang aja Putri kan nggak tahu dari Bintang tinggal di mana gitu kan. Ya gitulah. Aiki dan lain-lain juga kepengennya mah dari Bintang biasanya sama kita, cuma ya gitu nggak ada jawaban. tapi kalau mencoba mencari tahu langsung ke Bandung itu gimana Putri? pengen cuma agak takut aja sih. Apa yang udah takut? Ya nggak apa-apa, takutnya mungkin malah dikira apa gitu, jadi makanya. tapi beberapa netizen itu menilai kamu itu ketemu sama Dede Bintang itu sebagai apa namanya pencitraan itu. Tapi seperti apa? Karena kan itu kakak adik. Berita selanjutnya, ungkap pengorbanan. Keluarga ungkip pekerjaan domestik yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Keluarga mengungkit pengorbanan Ferry Irawan selama membina rumah tangga dengan Vena Melinda
Yang diungkit keluarga, Ferry ikut membantu mengerjakan pekerjaan domestik. Ari juga mengungkit jika kakaknya itu menyayangi anak-anak Vena. Ferry juga disebut turut merawat Fania, anak bungsu dari Vena. Ari Satria melanjutkan, Ferry melakukan hal-hal itu semata hanya untuk menyenangkan Vena Melinda. Berikut wawancara dengan Ari Satria. Anggi nih macam-macam aja Anggi. Ayo Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adik. Pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu loh. Satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap, seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada. Itu dengarnya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya. Pamit. Teleponan sama Mami ya. Pamit, selalu pamit. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Kan ngurusin saya, ngepel rumah saya, ya kan nyuciin angkat jemuran, kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue nih baik loh, gue begini nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama. Contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Ya langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Termasuk buang sampah dan buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Okay. Karena Tapi saya udah lihat, konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan menunjukkan video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Iya, saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan. Ya, dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat. Berita selanjutnya, permintaan maaf dan pengakuan tersangka dari kasus pencemaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Begini tanggapannya. Tersangka kasus pengancaman yang menyeret nama Rizky Bilar, yaitu oknum berinisial A, berhasil diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Pol Triyono dan Rizky Bilar serta kuasa hukumnya, tersangka ini akhirnya dihadirkan.
Tersangka Oknum A yang diketahui berasal dari Aceh ini menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas perbuatannya. Dia juga menjelaskan bahwa konten-konten yang ia buat disebarkan ke media sosial adalah berita bohong atau hoax. Ia menjelaskan bahwa ada pihak-pihak yang mengambil dan menyunting video miliknya dengan memasukkan informasi bohong. Ada di mana dalam video tersebut dikatakan bahwa Oknum A tersebut adalah mantan karyawan dari Rizky Bilar sendiri. Pastikan identitas pelaku akan segera diungkap ke publik, wanita atau pria. Dengan tegas, Oknum A tersebut mengatakan bahwa video yang tersebar merupakan video bohong. Berikut wawancaranya. Fasilitasi sehingga terjadi perdamaian antara saya dan Mas Rizky Bilar. Selanjutnya saya mengucapkan ribuan maaf kepada keluarga besar Mas Rizky Bilar, keluarga besar Mbak Lesti, dan juga seluruh fans dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada seluruh rekan-rekan semua bahwa semua konten yang saya buat itu hanyalah hoax. Tidak benar, itu tidak benar sama sekali. Ada pihak-pihak yang mengambil video saya dan mengedit dan merubah itu seolah-olah saya menjadi mantan karyawan Mas Bilar. Itu semua tidak benar, saya bukan mantan karyawannya. Jadi saya pastikan hari ini video-video yang ada wajah saya itu semuanya adalah bohong. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada seluruh netizen ataupun pengguna media sosial lainnya, cukup kasus ini terhenti di saya agar lebih bijak ya, karena saya dari Aceh 20 jam bisa dilacak oleh Polda Metro Jaya dan ditangkap. Itu aja, jangan sampai kejadian dengan kalian lagi. Cukup di saya aja. Motifnya apa, Mas? Melakukan pengancaman, motifnya apa, Mas? Alasan saya sudah menyesali semua perbuatan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Alasannya. Baik, rekan-rekan, ini suatu hal yang menjadi pembelajaran kita bersama ya. Bijak bermedia sosial dan saling menghargai. Artinya restorasi justice yang kita lakukan di sini juga oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Subdit Siber, memberikan suatu kepastian hukum yang memang kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga dirasakannya ada rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Saya rasa itu, dengarkan. Ya, terima kasih. Alasannya, Pak? Alasannya melakukan pengancaman, Pak? Kita hargai ya, rekan ya. Yang bersangkutan sudah mendapatkan suatu kesepakatan, menyampaikan sama saya cukup sampai di sini. Inisial Pak, namanya siapa nih? Pak sabar dong. Inisialnya siapa sih? Dede, dada dulu. Berita selanjutnya, antusias penonton mulai padati konser Dewa 19 di JIS. Grup band Dewa 19 bersiap menggelar konser yang bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Februari 2023. Nantinya Ahmad Dhani CS akan mulai naik panggung sekitar pukul jam 7 hingga jam 11 malam. Di era pintu selatan JIS sudah dipenuhi penonton dan ada pula mengenakan kaos Dewa 19. Sementara itu di sepanjang pintu selatan JIS berjejer mobil hingga motor yang parkir. Para petugas pengamanan yang juga telah bersiaga di pintu masuk dan yang menarik konser nanti malam akan terasa spesial lantaran Ahmad Dhani CS akan menyuguhkan 4 vokalis dan 5 drummer. Berikut suasananya.
Maksudnya festival B-nya? Nggak tahu lagi. Halo? 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 Ya nanti dari selatan tadi. Mbak, udah ya? Berita selanjutnya, dua anaknya tak ingin mempunyai adik lagi. Melanie Ricardo tak tutupi keputusannya untuk angkat rahim. Melanie Ricardo tak menutupi soal diri menjalani operasi pengangkatan rahim kepada anak-anaknya. Melanie mengatakan bahwa kedua anaknya tahu jika ibunya akan menjalani operasi pengangkatan rahim. Terutama anak pertama Melanie Ricardo, Chloe Lynch. Dia juga mengerti jika ibunya menderita lantaran sakit menstruasi. Chloe beberapa kali sempat memergoki ibunya menahan sakit saat hari pertama dan kedua menstruasi. Keputusan Melanie juga semakin bulat kala anak-anaknya itu tidak lagi menghendaki memiliki adik. Kedua anak Melanie Ricardo ini rupanya kompak mengutamakan kesehatan ibunya. Berikut wawancara dengan Melanie Ricardo. Minggu lebih sehari, seperti teman-teman lihat aku udah jalan, lancar, udah ceria kembali. Walaupun tadi ngangkat yang berat belum bisa. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun anak kita, Chloe ke semua. Ini kenapa konsepnya berenang? Apakah kemauan Chloe? Ya, karena kemauan Chloe. Chloe itu kan bilangnya dia pengen jadi atlet renang, dia suka sekali berenang. Tadinya pengennya di hotel. Cuma kalau misalnya kamar-kamar tadi pengen sleepover anak-anak. Cuma kalau misalnya keramaian, takutnya kan diusir sama orang hotel, keramaian itu teman-temannya kayak gini kan maknya pada datang apa segala macam. Itu kita pikir walaupun pandemi udah agak berakhir, tapi kita nggak mau ambil resiko gitu kan. Terus bilangnya 2 minggu itu ibaratnya masa pemulihan. Jadi aku juga nggak mau jalan yang lari-lari atau apa yang cepet-cepet gitu. Kalau dari jongkok pun berdirinya juga pelan-pelan. Ada masalah-masalah? Berhubungan udah pasti. Sampai 6 minggu nggak boleh. And then what else? Olahraga, gerakan-gerakan yang dadakan terlalu tiba-tiba. Karena kalau dari tiduran, aku ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 lubang. Itu lubang yang di tengah yang di dekat pusat itu yang paling dalam. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dari tiduran lumayan lama, bangun tuh kadang-kadang masih kayak rasa nyeri sedikit. Tapi biasanya sih udah tidak minum painkiller lagi, focus tuh. Actually everything was fixed, makan apa aja, tapi ya pasti yang makan sehat ya, karena ada luka dan terlepas dari operasi kemarin juga berusaha untuk selalu makan sehat ya. Vanessa ada kekhawatiran nggak sih sama Kamel? Khawatir gitu? Khawatir untuk apa? Kesehatannya gitu setelah operasi gitu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.